Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi, ketemu lagi dengan Bu Santi dalam kegiatan layanan BK. Hari ini kita akan membahas BK sosial. Tapi sebelum kegiatan, kita harus berdoa dulu agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kalian diberikan pemahaman oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yuk berdoa dulu. Sudah berdoa ya? Nah, hari ini kita akan membahas BK sosial yaitu tentang bullying. Hari ini materi layanan kita adalah stop bullying. Kenapa sih Bu Santi kok ambil temanya itu stop bullying? Sudah pada tahu belum? Karena Bu Santi masih sering menjumpai perilaku-perilaku bullying di antara kalian, di lingkungan kalian. Dari hal-hal kecil yang kalian anggap sepele, bullying yang kalian anggap wajar, yang kalian anggap hal biasa saja itu masih sering Bu Santi temui. Dari hal-hal yang sepele, memanggil tidak dengan nama aslinya, memanggil dengan nama orang tuanya, atau bahkan sampai menghina fisik, dan ada beberapa kejadian yang sampai mengenai fisik orang lain. Nah, itu sebabnya Bu Santi mengambil tema stop bullying agar kalian paham apa sih itu bullying, bentuk-bentuknya itu seperti apa, dampaknya seperti apa, dan setelah ini kalian akan mampu menghindari perilaku bullying sehingga semua anak di sini dapat tumbuh kembang secara optimal tanpa merasa takut, tanpa merasa cemas, tanpa merasa tidak nyaman dengan lingkungan di sekolah. Pertama-tama, kita akan memahami dulu pengertian bullying. Pengertian bullying yaitu tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya baik secara fisik maupun secara emosional. Ini dikemukakan oleh Aini pada tahun 2018. Ya, benar sekali. Anak-anak yang merasa dominan, merasa superior, merasa kuat, itu menindas, istilahnya begitu, menindas anak-anak yang lemah, anak-anak yang penakut, anak-anak yang cenderung tidak berani melawan kegiatan-kegiatan bullying yang diberikan oleh pihak pelaku. Dan rata-rata korbannya selain takut, dia juga tidak mengkomunikasikan hal tersebut dengan guru, dengan orang tua, dengan keluarganya, dan mereka cenderung diam. Jadi semua bentuk tindakan intimidasi, semua bentuk kekerasan yang diberikan oleh pihak yang kuat kepada yang lemah dilakukan secara intens dan berulang-ulang. Itulah yang disebut dengan bullying. Nah, ini lagi pendapat dari Aini pada tahun 2018. Jika bullying itu dilakukan berulang-ulang, tapi kalau perilaku agresif hanya dilakukan sekali saja. Bullying mengarah pada perilaku penyerangan kepada orang lain dengan jangka waktu yang berulang sehingga mengakibatkan korban bullying tertindas. Sedangkan tindakan agresif jangka waktu dilakukan hanya sekali. Jadi, bullying dilakukan secara intens dan berulang-ulang, tidak hanya sekali saja. Bisa jadi dalam satu hari melakukan beberapa kali, atau dalam satu minggu melakukan beberapa kali dengan tindakan yang sama. Itu yang disebut dengan bullying. Jadi tidak hanya satu kali saja. Kalau satu kali saja itu yang disebut dengan perilaku agresif. Perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang itulah yang disebut dengan bullying. Ada yang merasa ini anak-anak? Apakah kalian merasa jika kalian sudah melakukan hal tersebut? Jika iya, berarti kalian sudah melakukan perilaku bullying.
Ada lagi ini mengutip dari Widya Ayu dalam bukunya yaitu Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini. Menyatakan bahwa bullying berasal dari bahasa Inggris yaitu bull yang berarti banteng dan etimologi bullying berarti penggertak. Orang lain yang mengganggu pihak yang lemah. Jadi semua aktivitas, semua perilaku di mana orang yang kuat menindas yang lemah, bahkan gertakan pun itu juga termasuk dalam kategori bullying. Itu yang disampaikan oleh Widya Ayu dalam bukunya Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini masih ada beberapa pendapat lagi tentang bullying yang disampaikan oleh para ahli. Semoga ini semakin banyak pengertian bullying ini, semakin menambah pemahaman kita tentang apa itu bullying. Di sini menurut American Psychiatric Association atau disingkat APA, bahwa bullying adalah perilaku agresif yang dikarakteristikkan dengan 3 kondisi, yaitu A. Perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan. B. Perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu. C. Adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat. Beberapa kondisi tersebut lebih mengacu pada yang dapat menjadikan korban trauma, cemas, dan sikap-sikap yang membuat tidak nyaman. Ya, ini di sini sangat lengkap sekali ya. Tadi di depan sudah dijelaskan beberapa dan di sini merupakan apa ya, Dek? Kesimpulan dari beberapa pendapat tadi. Ini disampaikan oleh American Psychiatric Association atau disingkat APA. Perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan. Benar sekali. Perilaku bullying itu tujuannya merusak, entah merusak secara fisik, merusak secara material, atau merusak secara mental. Tidak kasat mata, kamu nggak sadar jika apa yang kalian lakukan itu sangat merusak mental orang lain. Kemudian yang kedua, perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu. Tadi jika perilaku agresif dilakukan 1 kali saja, tapi jika bullying itu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, secara intens, dan dalam jangka waktu tertentu. Nggak hanya sekali saja. Kemudian yang ketiga, adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam bullying itu ada pelakunya, ada korbannya. Di mana yang biasanya terjadi adalah si pelaku itu lebih kuat, lebih dominan, lebih superior, lebih memiliki kekuasaan daripada mereka yang menjadi korban. Di awal sudah bisa dijelaskan ya, korbannya itu anak-anak yang cenderung tidak berani melawan, tidak mempunyai kepercayaan diri untuk melawan, tidak mempunyai rasa keberanian, tidak mempunyai rasa ini loh, aku nggak mau dibully, saya tidak menunjukkan rasa tersebut. Mereka hanya pasrah, takut, dan diam saja, biasanya tidak mau mengkomunikasikan hal tersebut baik dengan guru maupun dengan orang tua. Dan yang lebih fatalnya lagi, ini si korban itu biasanya bisa trauma. Trauma itu macam-macam. Ada yang cemas, traumanya ringan, sedang sampai yang berat. Ada yang takutnya juga sedang sampai yang berat. Bahkan yang paling fatal bisa sampai bunuh diri. Itu loh beberapa hal tentang bullying ya. Jadi yuk kita berhati-hati. Ya anak-anak ya. Disampaikan lagi bahwa tindakan bullying memiliki kesamaan dengan agresif, yakni melakukan tindakan penyerangan kepada orang lain. Perbedaannya terletak pada jangka waktu tindakan tersebut. Bullying mengarah pada perilaku penyerangan kepada orang lain dengan jangka waktu yang berulang sehingga mengakibatkan korban bullying tertindas. Diulangi lagi ini ya. Jadi
Kalau perilaku agresif itu hanya sekali, sedangkan perilaku bullying itu dilakukan secara berulang-ulang dan intens sehingga menyebabkan korban bullying ini tertindas bahkan trauma. Ini beberapa contoh visual dari akibat perilaku bullying ya. Ini anaknya sedang melihat media sosial dan dia merupakan korban bullying. Kasihan sekali ya, kita tuh tidak pernah tahu loh seberapa sensitif orang lain, seberapa kuat orang lain mentalnya, dan seberapa bisa dia menahan rasa sakitnya dia. Jadi jangan pernah main-main dengan bullying. Kemudian berikutnya ini juga merupakan contoh visual dari perilaku bullying ya. Ini ada salah satu anak yang diejek, dihina, dikata-katain sama temen-temennya. Ada beberapa orang ini. Ugly, stupid, maaf, wah jelek, bodoh dan sebagainya, dikata-katain dengan kata-kata yang kasar. Nah, biasanya itu yang sering terjadi di dalam kelas itu ada anak yang ketika maju ke depan disorainya tidak memberi semangat, tapi disorainya adalah mengintimidasi, mengejek, menghina. Ada yang sampai ngata-ngatain secara fisik, ada yang ngata-ngatain dengan menghina kemampuan akademiknya dan sebagainya. Jangan ya. Menurut kalian ini adalah hal yang wajar, hal yang biasa, tapi tidak bagi si korban. Bagi si korban ini adalah hal yang sangat menyakitkan, bahkan tidak tampak oleh kita seberapa sakitnya itu. Dan ini akan berdampak berkelanjutan sampai next time, sampai dia dewasa. Dan pastinya akan mengganggu perkembangan si anak tersebut. Bahkan kadang sampai trauma, nggak mau sekolah. Begitu ya. Ini juga lagi ya bentuk visual dari perilaku bullying. Bahkan di sini ada yang sampai menyentuh fisik, sampai menyuruh si korban untuk posisi seperti itu ya. Mungkin bisa sampai menyakiti fisik, sampai dihajar dan sebagainya. Seperti kemarin ada yang viral itu ya. Jadi perilaku bully yang sudah di luar batas sampai melukai orang lain secara fisik. Tidak hanya mentalnya saja yang dijatuhkan, tapi fisiknya juga dihajar habis-habisan. Bisa kebayang nggak itu traumanya si korban itu seperti apa? Setelah ini kita akan membahas di slide berikutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying, faktor-faktor perilaku bullying. Faktor-faktor perilaku bullying. Ada beberapa faktor perilaku bullying, diantaranya faktor orang tua, faktor lingkungan, faktor teman sebaya, faktor media sosial, dan yang terakhir adalah faktor iklim sekolah. Faktor yang pertama itu adalah orang tua. Iya, benar sekali, karena lingkungan anak pertama adalah lingkungan dari orang tua. Orang tua adalah role model untuk anak-anaknya sehingga perilaku mereka mudah untuk ditiru. Keluarga merupakan faktor yang penting dalam membentuk pribadi seorang anak dan mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa kecenderungan orang tua mendidik dengan kasar dapat memberi dampak kepada anak pada sikap agresifnya. Ini disampaikan oleh Zakia Humaidi. Jelas ya, role model pertama si anak itu adalah ibu bapaknya. Orang yang berada di lingkungan sekitarnya, orang tua, itu yang paling utama. Di mana anak-anak itu suka meniru. Anak-anak lebih mudah melakukan apa yang dia lihat, apa yang dialami
di rumah. Jadi jika orang tua di rumah kok sering memperlakukan dia dengan kasar, kemungkinan besar si anak akan berperilaku yang sama, tidak jauh beda. Atau mungkin emosinya anak di rumah tidak tersalurkan, akhirnya ketika dia bersama teman-temannya, emosinya meluap di situ, dikeluarkan semua. Itu adalah faktor dari orang tua. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Di sini faktor lingkungan terbagi menjadi dua lingkungan, ya menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan sekolah di sekolah dan kedua, lingkungan yang disebabkan pergaulan teman. Lingkungan sekolah dan pergaulan teman tidak dapat dipungkiri dari seorang siswa bahwa beberapa remaja menganggap sahabat lebih penting dibanding dengan orang tuanya. Ini disampaikan oleh Zakia pada tahun 2017. Iya, benar sekali. Anak-anak itu sebagian besar rata-rata itu biasanya itu lebih percaya, lebih lengket dengan sahabatnya. Kalau sekarang istilahnya bestinya daripada orang tuanya. Dia lebih manut apa kata bestinya daripada apa yang disampaikan oleh orang tuanya, bahkan oleh gurunya. Ya, jadi di lingkungan sekolah itu ketemu teman sekelasnya, ada sahabatnya, ada bestinya, itu sangat berpengaruh sekali. Apalagi teman pergaulan, dalam bergaul, anak yang sering, temannya yang sering ngopi bareng, temannya yang sering kongko-kongko bareng, itu efeknya luar biasa sekali dalam membentuk anak, dalam membentuk karakter anak. Begitu ya anak-anak ya. Faktor yang berikutnya adalah faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya dapat menimbulkan pengaruh yang negatif karena adanya penyebaran ide, bahkan bullying bukan suatu masalah yang besar, melainkan hal yang wajar untuk dilakukan. Pada masanya, seorang anak berpikir dan memiliki kemauan untuk tidak melibatkan keluarganya, bahkan pelaku mencari dukungan bahwa pelaku bisa melakukannya. Ini disampaikan oleh Zakia pada tahun 2017. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Tadi kan lingkungan pergaulan, di sini disampaikan teman sebaya. Iya benar sekali, bahkan anak-anak itu kadang enggan, bahkan tidak mau melibatkan keluarganya, terutama si pelaku ini. Dan dia cenderung minta dukungan dari teman-teman gengnya, teman-teman teman-teman sebayanya dia yang sealiran, yang sefrekuensi, dan rata-rata itu membenarkan apa yang dilakukan oleh pelaku, menganggap wajar apapun yang dilakukannya, bahkan mengabaikan dampak dari perilaku tersebut. Faktor yang berikutnya adalah faktor media sosial. Media sosial merupakan bagian dari kehidupan yang memengaruhi pola hidup bagi seseorang, baik melalui media cetak. Media cetak ini contohnya koran, tabloid, majalah, komik, dan sebagainya ya, maupun media elektronik. Media elektronik ini berarti lewat gawai atau komputer atau laptop. Di sini terhubung dengan internet ya. Biasanya itu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain, masih banyak lagi. Dampak yang ditimbulkan dapat memberi manfaat atau bahkan merugikan diri sendiri. Media juga mempengaruhi pada anak sehingga ia menjadi malas dan memberi dampak bahwa menonton media yang tidak baik dapat membuat agresivitas naik. Ini disampaikan oleh Zakiyah pada tahun 2017. Tepat sekali, media sosial saat ini merupakan konsumsi utama kita, baik anak-anak maupun orang dewasa ya. Kita berselancar di dunia maya, bermedsos itu seperti hal yang tidak terpisahkan, bahkan kita nggak bisa lepas dari gawai atau HP kita. Nah, di dunia maya, di media sosial, baik cetak maupun elektronik, itu banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik.
Tapi sebaliknya, jika kita tidak mampu memanfaatkannya dengan baik, kita tidak mampu memfilternya, kita tidak mampu memilih dan memilah informasi apa yang kita terima, maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Contohnya yang berkaitan dengan perilaku bullying yaitu anak sering menonton YouTube yang menunjukkan kekerasan, sering menonton di Instagram reel-reelnya itu yang menunjukkan kekerasan, terus menyaksikan hal-hal yang berbau agresivitas, melihat atau membaca komik bahkan majalah-majalah yang berbau agresivitas. Hal ini akan secara perlahan menanamkan agresivitas pada diri si anak sehingga dia melampiaskannya dalam dunia nyata. Inilah yang disebut dengan perilaku bullying jika itu dilakukan secara kontinu dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Padahal kita sebagai orang tua tidak mungkin 24 jam menemani si anak dalam memainkan medsosnya, dalam memainkan gawainya ya. Tidak mungkin kita always on melihat mendampingi anak dalam memainkan medsos. Karena orang tua juga memiliki kesibukan, entah itu bekerja ataupun mengurus rumah tangga. Jadi, anak-anak bijaklah dalam bermedsos dan ambillah hal-hal baik dari media sosial, manfaatkan sebaik mungkin, filterlah apa yang kalian dapat, kemudian gunakan apa yang kalian dapat dari media sosial tersebut, baik itu media cetak maupun media elektronik, untuk hal-hal yang positif. Agar kalian tidak tumbuh di diri kalian perilaku-perilaku agresif yang menciptakan bullying yang akan kalian bawa di lingkungan kalian. Faktor yang terakhir adalah faktor iklim sekolah. Di sini dijelaskan faktor iklim sekolah atau school climate merupakan kondisi atau suasana di sekolah sebagai wadah untuk menimba ilmu bagi peserta didik usia remaja. Nah, di sini suasana sekolah itu sangat besar sekali pengaruhnya bagi perilaku bullying. Misalkan kalau di sekolah itu sering terjadi atau marak terjadi perilaku bullying, maka itu juga akan membentuk karakter siswa menjadi remaja-remaja yang berperilaku bullying, sehingga akan sulit sekali untuk dikendalikan. Namun jika iklim di sekolah tersebut baik, maka kemungkinan akan muncul perilaku bullying itu juga rendah. Jadi iklim sekolah sangat mempengaruhi perilaku bullying yang terbentuk pada diri remaja. Begitu ya, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying pada remaja. Semoga paham ya nak ya. Pada slide ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk bullying. Di sini ada beberapa bentuk bullying. Yang pertama yaitu physical bullying atau penindasan yang dilakukan pada fisik, maka akan mudah untuk dikenali dari korbannya dengan adanya bekas luka atau memar yang terdapat pada tubuh korban. Bentuk-bentuknya antara lain menggigit, menarik rambut, mendorong, memukul, meninju, menendang, mencakar, menampar, meludahi, melempar barang, merusak barang milik orang lain, mengunci di ruangan maupun bentuk penyerangan fisik lainnya. Ini disampaikan oleh ahli yaitu Yusuf dan Haslinda pada tahun 2018. Jadi jika bullying itu dilakukan secara fisik, maka akan ada bekasnya di tubuh korbannya sehingga kita sebagai orang awam bisa melihatnya dengan jelas tanpa harus melalui berbagai alat ya. Tadi sudah dicontohkan, hal ini sangat merugikan orang lain, baik dari segi fisik maupun dari segi mental anak tersebut. Bentuk bullying yang kedua yaitu non-fisik atau non-physical bullying. Non-physical bullying seorang pelaku atau pembuli yang tidak melakukan kontak fisik secara langsung terhadap korbannya.
melainkan dengan mengungkapkan melalui bahasa atau cara berbicara dan gerak tubuh. Ini dapat dikatakan sebagai kata-kata kotor, kata-kata kasar, terus gerak yang tidak gerak yang membuat orang lain tidak nyaman, atau dengan memanggil orang lain tidak dengan namanya. Itu yang disebut dengan non fisik bullying ya. Dan di sini non fisik bullying itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu verbal dan non verbal, di mana penjelasannya ada di slide berikutnya. Bentuk bullying non fisik yang pertama yaitu verbal. Penindasan verbal mudah dilakukan melalui bisikan di telinga korban atau bahkan diteriakan. Penindasan verbal dapat berupa julukan diantaranya meneror, pemerasan atau pemalakan uang maupun barang, mengintimidasi dengan cara mengancam, mengejek atau memberi julukan, nama calling, menghina atau mengolok-olok, menyebar rumor, memfitnah, mencela, merendahkan, memaki, membuat sugesti seksual maupun komentar-komentar rasis. Nah, di sini semua bentuk kata-kata kasar itu masuk dalam kategori bullying non fisik verbal. Begitu anak-anak ya. Berikutnya bullying non fisik yang kedua yaitu non verbal. Non-verbal bullying diidentifikasikan adanya gerak isyarat yang kasar dan mimik wajah yang menunjukkan ancaman, memandang dengan sinis dan ekspresi wajah yang merendahkan. Indirect non-verbal dapat dilihat dari manipulasi hubungan dan merusak hubungan pertemanan, mengucilkan, mempermalukan, mengabaikan, mengisolasi, serta seringkali mengirimkan pesan tanpa nama, dengan tujuan untuk mengancam ataupun meneror si korban. Ini disampaikan oleh Yusuf dan Hasrinda pada tahun 2018. Itu tadi ya, bentuk-bentuk dari perilaku bullying non fisik, verbal dan non verbal. Slide kali ini menampilkan tentang dampak-dampak bullying. Sebenarnya ada banyak sekali ya dampak bullying, tapi di sini Bu Santi ringkas. Di sini yang pertama dampak bullying yaitu masalah psikologis. Biasanya tuh mengenai mental seseorang ya, anak-anak yang menjadi korban dari bullying itu mentalnya down. Mereka menjadi trauma, menjadi takut, menjadi cemas, menjadi selalu khawatir, tidak percaya diri, tidak mudah percaya dengan orang lain, terutama orang baru, tidak memiliki keberanian, bahkan selalu merasa tertindas. Yang berikutnya yaitu masalah fisik. Anak yang sudah terkena bullying, jika dia masalah psikologisnya kok mentalnya sudah down, maka ini akan mengganggu kehidupan sehari-hari dia, bahkan bisa mengganggu pola makan dia, bisa mengganggu pola tidur dia, sehingga akan mempengaruhi kesehatan fisik. Yang paling sering adalah lambung ya, anak yang jadi korban bullying itu kan ditindas, jadi dia, duh saya malas makan, akhirnya kena sakit. Berikutnya yaitu gangguan tidur, tadi sudah dijelaskan ya, ini hampir bersamaan dengan yang di atas yaitu masalah fisik. Gangguan tidur, anak yang menjadi korban bullying, dia tidak akan tenang hidupnya. Dia akan merasa terusik, dia akan merasa sangat khawatir, baik itu ketika bersama dengan pelaku atau bahkan ketika dia mau tidur pun dia tidak akan merasa tenang. Dia akan takut sepanjang waktu, dia akan cemas karena dia nggak mampu mengeluarkan unek-uneknya, sehingga unek-uneknya tuh kumpul di kepala, dia tidak bisa tidur, akhirnya apa? Akhirnya akan mengganggu proses belajar si anak. Dia hanya fokus untuk menetralkan kecemasan dia sendiri, yang bahkan dia sendiri itu tidak mampu untuk menetralkannya. Begitu ya. Berikutnya dampaknya adalah pikiran untuk bunuh diri. Wow, ini udah luar biasa. Pikiran untuk bunuh diri ini udah dampak yang paling parah. Ada Bu, ada, jelas ada. Kasus terakhir kemarin ada ya, anak yang dibully, terus berakhir dengan gantung diri, atau ada yang terjun ke sungai, atau bahkan melukai dirinya sendiri saking tidak tahannya dibully oleh teman-temannya sendiri. Jadi dia merasa sudah tidak ada fungsinya hidup di dunia ini lagi. Itu ya nak ya. Kemudian tidak bisa menyatu dengan orang di sekitar.
Korban bullying itu biasanya menyebabkan orang merasa berbeda dengan orang lain, merasa dikucilkan, merasa terisolasi, merasa tidak mampu untuk bergabung dengan teman-temannya, sehingga terlihat dia menyendiri terus, nggak bisa nyatu sama teman-temannya. Lebih tenang kalau dia diem sendirian. Itu salah satu dampak bullying. Kemudian gangguan prestasi, nah ini juga sudah disebutkan di atas, anak-anak yang menjadi korban bullying itu biasanya selain pola hidupnya menjadi kocar-kacir, nggak karuan, karena saking cemasnya dia juga gangguan tidur, akhirnya ada gangguan prestasi. Entah prestasinya secara akademik itu menurun, atau prestasi-prestasi yang lain. Yang terakhir yaitu sulit percaya dengan orang lain. Iya, benar sekali. Anak yang menjadi korban bullying, dia akan sulit percaya dengan orang lain. Dia akan merasa khawatir terus-menerus. Bahkan biasanya dampak traumanya ini tidak hanya terjadi ketika si anak masih remaja, tetapi juga akan berkelanjutan ketika si anak sudah mencapai usia dewasa. Imbasnya apa? Imbasnya dia tidak akan percaya dengan orang lain, bahkan si anak bisa jadi tidak mau berkomitmen. Padahal ketika si anak sudah beranjak dewasa, maka dia harus membuka diri dengan orang lain agar dia bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Ini tadi beberapa hal yang merupakan dampak dari bullying. Hayo sudah pada paham ya, ternyata dampak bullying itu sebesar itu, seluar biasa itu. Kita sudah sampai di slide terakhir ya. Kita sudah mempelajari, memahami apa itu bullying, bentuk-bentuk bullying, sampai yang terakhir yaitu dampak-dampak bullying. Kita sudah melihat, sudah memahami seberapa hebat dampak bullying bagi si korban. Jadi semua bentuk kejahatan, semua bentuk perbuatan yang membuat orang lain tidak nyaman dilakukan secara berulang-ulang dan intens, itulah yang disebut dengan bullying. Jadi anak-anak, semoga setelah pemberian materi ini, kalian akan mampu menghindari perilaku-perilaku bullying dan mampu saling menghargai sesama dengan teman-teman kalian, tidak membeda-bedakan, tidak menindas pihak yang lemah, justru kalian harus merangkul teman-teman kalian yang lemah. Begitu anak-anak ya, agar kalian bisa tumbuh bersama untuk mencapai tugas perkembangan. Nah, yang terakhir Bu Santi ada satu kalimat nih. Pembuli adalah seorang pembunuh. Dia memang tidak membunuh secara fisik, melainkan dia membunuh secara mental. Dia membunuh karakter dari korban yang dia bully. Saya akhiri layanan hari ini, materi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekian dari Bu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.